Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Blaze Community. Shalom teman-teman, kembali lagi pada hari Sabtu ini kita akan ibadah remaja pemuda GB Bor Panas. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan angkat pujian Jiwaku Merindukan.
yakin Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberkati ibadah kami ini Tuhan. Ya Tuhan, pimpin serta ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus saja yang beracara pada ibadah kami ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan, kita akan pujian, mari masuk gerbangnya.
dikasih Tuhan, senang sekali saya Peter Tiokaris. Hari ini bersama-sama dengan teman-teman di GBI Bor Panas dan diberi kesempatan untuk melayani. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah dan kita percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di GBI Bor Panas. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga mentransformasi kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang membawa perubahan dalam kehidupan kami Bapa. Kami siapkan hati kami dan mari berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah teman-teman, tanpa terasa kita masuk di akhir dari tahun ini, tahun 2020, di bulan yang penuh sukacita, bulan Desember. Dan kalau teman-teman keluar kemana-mana, teman-teman mulai melihat ada begitu banyak ornamen-ornamen Natal yang dipasang terlihat di mana-mana. Kalau teman-teman suka belanja, teman-teman pergi ke mall atau belanja online lewat handphone, maka teman-teman mulai melihat ada begitu banyak sale dan promo dengan tema online. Dan kita percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang spesial dan penuh sukacita. Sekalipun dalam keadaan yang sedikit berbeda, situasi yang berbeda, saya percaya kita masuk di bulan Desember dengan semangat yang sama. Dan hari ini saya mau berbicara tentang suatu tema yang relate dan identik dengan perayaan Natal. Seringkali kita mendengarkan istilah ini dalam perayaan Natal, yaitu adalah pemberian yang terbaik. Judul khotbah saya hari ini adalah pemberian yang terbaik. Nah, kalau kita mendengarkan perayaan Natal atau istilah-istilah yang seringkali diucapkan atau aktivitas yang seringkali ada dalam perayaan Natal, maka kita akan menemukan ada satu perayaan di mana kita kenal dengan tukaran kado. Dan ternyata di hari-hari ini sepertinya kado, pemberian, dan Natal memang seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, ketika kita merayakan Natal, maka banyak orang yang seringkali memakai momen ini untuk menjadikan waktu yang tepat memberikan sebuah hadiah, sebuah pemberian terbaik bagi orang-orang yang dikasihi, bagi orang tua, bagi saudara, ataupun pasangan. Itu sebabnya Natal sangat identik dengan pemberian. Dan kita juga tahu bahwa Natal berbicara tentang pemberian yang Allah berikan bagi setiap kita. Sebagai wujud kasih-Nya, kita melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita akan menemukan ada kata yang berbeda di situ. Dikatakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapati hidup sejati dan kekal. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita akan menemukan ada kata memberikan, ya. Jadi Natal sangat identik dengan sebuah pemberian. Allah memberikan sesuatu bagi kita, sehingga dikatakan kita yang harusnya binasa ini memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya setiap hari Natal kita mesti sama-sama sadari bahwa kita sedang merayakan sebuah pemberian daripada Allah. Dan teman-teman, ternyata saya menemukan berkaitan dengan pemberian, maka pemberian Allah yang diberikan melalui Yesus di setiap momen-momen Natal yang kita rayakan hari-hari ini, kita dapat temukan dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 menjelaskan kepada kita pemberian yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus. Kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, dan mereka akan menamai dia" apa?
Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita sebagai ungkapan kasih-Nya, saya percaya surga punya begitu banyak hal. Saya percaya surga yang begitu kaya. Saya percaya Allah dapat memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi dalam hal ini perhatikan baik. Ketika Allah berinisiatif untuk memberikan kita sesuatu sebagai upaya membuktikan, menyatakan kasih-Nya kepada kita, Dia tidak hanya memberikan kita kado, Dia tidak hanya memberikan kita pemberian. Dia memberikan apa? Dia memberikan dirinya sendiri melalui Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai Allah Immanuel, yaitu apa? Sebuah petanda bahwa Allah menyertai kita. Ketika kita merayakan Natal, kita melihat Yohanes pasal 3 ayat 16 menjelaskan bahwa Allah yang begitu mengasihi kita memberikan kita sebuah pemberian yang sangat spesial, pemberian terbaik yang memang seharusnya kita butuhkan. Tidak ada yang lain selain daripada apa? Kehadiran Allah. Itu sebabnya Yesus sebagai pemberian Allah disebut sebagai Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Dan memang ternyata teman-teman, kalau kita belajar dan kita coba melihat dengan baik, saya akhirnya sadar bahwa tidak ada pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita kasihi, yang bisa kita berikan kepada orang lain, yang lebih baik daripada kehadiran kita. Setuju? Kalau teman-teman punya orang yang teman-teman kasihi, mungkin pasangan atau pacar deh, pacar teman-teman ulang tahun misalnya. Teman-teman orang kaya punya banyak uang, teman-teman bisa beli segala-galanya, teman-teman bisa kasih segala-galanya, teman-teman bisa kasih barang-barang branded, barang-barang yang mewah. Tapi dengarkan baik, barang-barang branded dan mewah itu tidak akan ada artinya tanpa kehadiran teman-teman. Setuju? Ya. Kalau orang tua, suami istri, ya kerja dengan sungguh, punya banyak uang, punya banyak fasilitas, punya banyak kekayaan, dia bisa beli segala sesuatu dengan uang yang dia punya. Tetapi untuk memberikan sesuatu bagi anak, dengarkan baik, harta sebanyak apapun tidak cukup menggantikan kehadiran orang tua bagi anak. Maka pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada seseorang bukanlah harta, bukanlah kekayaan, bukanlah fasilitas, bukanlah hal-hal yang mewah. Tetapi apa? Yang terbaik yang bisa diberikan dari seseorang kepada orang yang dikasihinya adalah apa? Kehadiran. Maka kalau saya bilang I love you kepada pasangan saya tidak cukup hanya mengirimkan dia jam tangan mewah kemudian saya bilang I love you. Gak bisa. Saya gak cukup mengirimkan dia buket bunga yang besar kemudian saya bilang I love you. Gak bisa. Saya tahu pacar saya suka makan durian, saya gak cukup kirimkan dia bertruk-truk durian kemudian saya bilang sayang minta maaf saya gak bisa datang, I love you, saya udah kirimin kamu 3 truk durian. Gak cukup. Pemberian terbaik tidak bisa diwakili oleh apapun selain daripada apa? Kehadiran. Kalau teman-teman pahami dengan baik, maka saya percaya betapa kita bersyukur bahwa ketika Allah memutuskan memberi sesuatu yang terbaik bagi kita, Dia gak berikan kamu emas dan perak, Dia gak berikan kamu kekayaan, Dia gak berikan kamu kemewahan, Dia gak berikan bahkan segala sesuatu yang surga punya, tetapi Dia berikan sesuatu yang sangat kau butuhkan, yaitu kehadiran Allah. Itu sebabnya hari ini kita mulai merayakan yang namanya Natal, yaitu merayakan kehadiran Allah. Seberapa kita yang bersyukur ya merayakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya teman-teman kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana Allah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Allah Immanuel. Yesus sebagai tanda bahwa Allah menyertai, Allah beserta dengan kita. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, maka kata Immanuel ini kita temukan dalam peristiwa di mana seorang raja bernama Ahaz dalam ketakutan pada saat itu. Karena mau berperang, dia merasa begitu takut. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk memberikan sebuah pesan kepada Raja Ahaz dengan kata Immanuel, atau Allah menyertai engkau. Sebuah nubuatan yang akhirnya digenapi di dalam Matius, dalam zaman Yesus, yaitu melalui kelahiran Yesus.
Dan pesan Immanuel ini diberikan kepada seseorang, yaitu Raja Ahaz, di saat-saat dia merasa ketakutan, dia merasa begitu sulit, dia merasa kehilangan harapan. Dan disitulah Tuhan mengirimkan pesan Immanuel, atau Allah menyertai dia di saat itu. Dan mungkin hari ini pesan terbaik yang bisa kita terima di momen yang sama, di saat-saat yang sama, di masa-masa pandemi saat-saat ini. Orang mulai banyak khawatir tentang apa yang akan terjadi di 2021. Orang mulai banyak panik, sudah mulai kehabisan tabungan. Orang mulai bingung, sudah berbulan-bulan tidak bekerja. Lalu ada pesan terbaik yang ingin kita dengarkan hari ini, yang Tuhan juga ingin sampaikan kepada kita hari ini. Bahwa apa? Bahwa Allah Immanuel lahir bagi kita. Yaitu kita percaya bahwa di momen Natal ini kita merayakan pemberian terbaik Yesus bagi setiap kita, yaitu kehadirannya. Tahukah teman-teman, dalam perjanjian lama, kehadiran Allah begitu mewarnai perjalanan bangsa Israel. Allah hadir melindungi bangsa Israel. Dan kita melihat pernyataan Allah melalui tiang api dan tiang awan. Sehingga apa yang terjadi? Selama Allah hadir bersama-sama dengan bangsa Israel, maka bangsa Israel ini terlindungi dengan sempurna. Dia tidak merasakan panas, dia tidak merasakan kedinginan karena ada tiang api dan tiang awan. Selama Allah hadir bersama dengan bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel roti mana dan juga burung untuk dia makan. Bangsa Israel tidak pernah mengalami hal-hal yang menghancurkan dia. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Allah menyertai bangsa Israel, ketika Allah hadir bersama dengan bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang menakutkan, bangsa besar yang luar biasa. Ingat peristiwa Gideon. Gideon hanya 300 prajurit mengalahkan sebuah bangsa yang prajuritnya tidak terhingga, katanya, tidak dapat terhitung. Tapi Gideon yang 300 prajurit ini bersama dengan Allah, dengan kehadiran Allah, sanggup mengalahkan berjuta-juta, bahkan tidak ternilai prajurit-prajurit lawannya. Kita melihat bahwa ketika Allah beserta dengan Israel, ketika Allah hadir bersama-sama dengan bangsa Israel, Israel begitu mengalami kesejahteraan, ketenangan yang luar biasa. Lalu kemudian setelah perjanjian lama, maka adalah masa di mana Allah selama 400 tahun seolah-olah diam, membiarkan bangsa Israel, di dalam waktu yang senggang 400 tahun ini, Allah sepertinya membiarkan bangsa Israel dengan kehidupannya tanpa kehadiran Allah. Masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu disebut dengan masa intertestamental period, di mana Allah sepertinya tidak hadir untuk bangsa Israel. Tidak ada nabi di situ, tidak ada mujizat di situ, tidak ada nubuatan di situ. Israel tumbuh seorang diri tanpa kehadiran Allah. Dan apa yang terjadi di masa-masa tanpa kehadiran Allah? Israel mengalami keliaran. Israel mengalami kehilangan arah. Israel mengalami masa 400 tahun kekosongan dan tanpa arti. Perhatikan baik betapa pentingnya kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Allah, 400 tahun yang dialami oleh bangsa Israel adalah 400 tahun yang sangat menakutkan. Itu sebabnya kelahiran Yesus dimulai dalam perjanjian baru. Di dalam pasal yang kita baca tadi dalam Matius 1 ayat 23. Di dalam perjanjian baru dibuka dengan kelahiran Yesus, yaitu Allah Immanuel. Allah menyatakan dirinya kembali menyertai umatnya. Dan kalau kita merayakan Natal hari ini, kita tahu bahwa Allah yang sama juga hadir menyertai setiap kita. Permasalahannya adalah ini. Seringkali kita merayakan Natal di setiap tahunnya, tapi sudahkah kita sungguh-sungguh memaknai kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh tidak hanya mendengarkan tentang cerita kelahiran Yesus, tetapi juga melahirkan Yesus dalam hati kita, sehingga kita mengalami kuasa dan mengalami dampak dari kehadiran Allah? Betapa kita bersyukur. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan bahwa Natal selalu berbicara tentang Yesus, tidak ada yang lain. Kalau kita berbicara tentang Natal, maka seharusnya yang kita ingat hanyalah tentang Yesus. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita merayakan Natal, maka ada satu kalimat yang luar biasa dikatakan dalam Alkitab. Dikatakan seperti ini, engkau telah menerima
Yesus Kristus. Itu sebabnya tanda terbaik yang kita punya hari ini, ya, sebuah pesan yang luar biasa yang kita terima hari ini, bahwa ketika Allah lahir, Yesus lahir bagi setiap kita, sebuah tanda telah diterima untuk meyakinkan kita bahwa dalam segala musim kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, Allah beserta dengan kita. Itulah pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah teman-teman, saya mau bahas sedikit singkat tentang apa yang dimaksud dengan Immanuel. Apa artinya Allah Immanuel? Kita mau sama-sama melihat sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Allah Immanuel. Ketika firman Tuhan berkata, engkau akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Apa maksudnya Allah beserta kita? Kalau kita pelajari, maka kita akan menemukan arti kata Immanuel atau Allah beserta kita. Artinya adalah bahwa Allah turut hadir di dalam segala kehidupan kita. Allah turut hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Allah turut hadir dalam peristiwa kehidupan kita. Ketika Allah mengatakan bahwa dia hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak ada satupun momen, tidak satupun kesempatan Tuhan lepas matanya daripada kita. Itu artinya begini, apapun yang kau alami hari ini, masa-masa apapun yang kau alami hari ini, dengarkan saya, seburuk apapun itu, ya, Allah telah memutuskan lahir bagi kita. Dia Allah Immanuel, yang menyatakan bahwa dalam segala aspek kehidupanmu dia hadir di situ. Dan tahukah kita, sadarkah kita bahwa ternyata kehadiran Allah lah yang kita perlukan lebih dari segala sesuatu. Lebih dari segala sesuatu. Ada lagu mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah dambaan hidupku. Ya. Hatiku tenang berada dekatmu. Seberapa kita yang menghayati kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita sadar dan kita tahu persis kemanapun kita melangkah, Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, dia menyertai kita. Tak pernah Allah biarkan kita sendiri. Lagu sekolah minggu mengatakan, ya, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Allah kita, Allah Immanuel, di mana-mana dia ada. Segala aspek kehidupan kita, dia menyertai kita. Dia senantiasa hadir untuk kita. Itu sebabnya kita pahami di sini bahwa kalau kita percaya Allah hadir dalam segala aspek kehidupan kita, itu artinya Allah juga hadir dalam setiap pergumulan kita. Allah juga hadir dalam setiap masalah kita. Banyak orang bertanya, ya, kalau Allah hadir dalam kehidupan kita, kenapa kita mengalami masalah? Kalau Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita mengalami pergumulan? Jawabannya sederhana. Karena kehadiran Allah bukan mentiadakan pergumulan. Kehadiran Allah tidak menghapuskan masalah. Kehadiran Allah tidak menghapuskan pergumulan kita. Justru kehadiran Allah memampukan kita melewati setiap masalah dan pergumulan. Itu sebabnya justru kehadiran Allah yang memampukan kita melewati setiap badai kehidupan kita. Kehadiran Allah seringkali tidak semerta-merta meniadakan badai kehidupan kita. Tetapi justru di tengah badai, bersama dengan Allah, kita cakap melakukan segala perkara. Firman Tuhan katakan. Itu sebabnya justru di dalam keadaan-keadaan yang buruk yang kita alami, saya mau katakan begini, di masa-masa tersulit kita, di masa-masa pandemi hari ini, justru ini saat-saat yang paling tepat untuk kita mengalami kehadiran Allah. Karena saya percaya, seringkali Tuhan memang sengaja bawa kita di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Justru seringkali Tuhan membawa kita untuk hadir di tempat-tempat yang mungkin bagian terendah dalam kehidupan kita. Dengarkan baik saya katakan, seringkali Tuhan sengaja taruh kamu di titik terendah kamu, bukan untuk menghancurkan kamu, tetapi untuk menyadarkan kamu bahwa di tempat-tempat tersebut dia juga hadir di situ. Seringkali Tuhan mengizinkan kamu mengalami masalah, bukan untuk menghancurkan kamu. Dia mengizinkan kamu mengalami masalah supaya kamu sadar, supaya kamu tahu, bahkan justru dalam masalah dia hadir di situ. Teman-teman ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Tuhan izinkan dia masuk dapur perapian, bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi dengarkan baik, Tuhan izinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam perapian untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga dengan mata orang pada saat itu melihat ada Allah di samping Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan izinkan Daniel masuk dalam gua singa, bukan untuk menghancurkan Daniel, bukan untuk menyiksa Daniel, tetapi justru untuk menyatakan kemuliaan. Dan di dalam gua singa, Daniel melihat ada kehadiran Allah. Tuhan mengizinkan Paulus di penjara. Tuhan mengizinkan banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami pergumulan. Tuhan izinkan murid-murid Yesus mengalami badai. Supaya apa? Bukan untuk menghancurkan mereka, untuk menyatakan justru dalam masalah, dalam pergumulan, di situ Allah hadir bagi mereka. Dan hari ini masalah apa yang kau alami? Pergumulan apa yang kau alami? Berapa banyak kita ketika mengalami masalah dan pergumulan, kita menghabiskan tenaga kita, menghabiskan semua yang kita punya untuk menyalahkan keadaan, untuk menyalahkan Tuhan. Kita tidak terima kalau keluarga kita hari ini mengalami dampak dari COVID-19, orang tua kita kehilangan pekerjaan. Kita tidak terima kalau hari ini kita mesti dirumahkan. Kita tidak terima kalau kita kehilangan pemasukan. Kita tidak terima kalau kita mengalami masalah pergumulan yang akhirnya membuat kita menjadi takut. Kita menghabiskan waktu kita untuk menolak keadaan, untuk membenci keadaan, untuk menjadi seseorang yang menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tetapi kita lupa, kita tidak menghabiskan waktu kita. Kita tidak pernah berusaha untuk menemukan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Percayalah, justru dalam pergumulanmu, justru dalam masalahmu, justru dalam hari-hari sulit dalam kehidupanmu, Allah ingin menyatakan kehadirannya. Lihatlah saudara, teman-teman, ketika Allah mengirimkan pesan Immanuel ini kepada Raja Ahaz dalam perjanjian lama, ya, saat itu Raja Ahaz sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Justru saat-saat menakutkan, saat-saat sepertinya kehilangan harapan, saat-saat 400 tahun bangsa Israel tidak menemukan Allah, di saat itulah ada kabar Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Saya berdoa hari ini, masalahmu mungkin buruk, keadaanmu mungkin sulit, tidak mudah, saya mengerti. Tapi saya berdoa, engkau tetap dapat menemukan Allah di masa-masa yang tidak mudah ini. Karena justru dalam keadaan yang seperti saat ini, kehadiran seolah-olah tidak ada cahaya, kita percaya dengan iman bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Saya akan tutup dengan ini. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh memaknai dan menerima kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketika kita menyadari, menerima dan memaknai kehadiran Allah dalam kehidupan kita, Allah yang Immanuel hadir dan lahir di setiap perayaan Natal kita, maka yang pertama, kita tidak akan menjadi takut. Teman-teman ingatkah waktu Daud melawan Goliat? Daud begitu besar, Daud begitu luar biasa, dia punya senjata yang banyak. Semua bangsa Israel takut kepadanya. Tapi ketika Daud datang menghadapi Goliat, Daud hanya berkata, engkau datang dengan tombak dan lebing, aku datang dengan nama Allah semesta alam. Ketika Daud sadar dan menyadari kehadiran Allah dalam kehidupannya, dia tidak akan menjadi takut. Apapun masalah kamu hari ini, apapun pergumulan kamu hari ini, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kita percaya, selama Allah menyertai kita, maka tidak ada satupun yang terlalu menakutkan untuk kita hadapi. Kita percaya bahwa seringkali kemana kita akan pergi tidak pernah lebih penting daripada dengan siapa kita pergi. Seringkali kita merasa, aduh Tuhan bawa kemana kehidupan saya. Kita tidak tahu arah ke depan kehidupan kita. Tapi saya percaya, kalau kita tahu bahwa kita bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi luar biasa. Kita tidak akan menjadi takut. Yang kedua, kalau kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kita bukan hanya tidak akan takut, tetapi kita akan juga hidup bersukacita. Kehidupan kita akan limpah dengan syukur, karena kita tahu bahwa selama-lamanya Allah hadir bersama dengan kita. Tak pernah Tuhan meninggalkan kita.
Kita percaya dan kita betul-betul sadari bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan kita, di balik masa pandemi ini, di balik masa-masa sulit ini, karena COVID-19 ini, kita bisa melihat banyak hal yang dapat kita syukuri dalam kehidupan kita. Maka ketika engkau melihat kehadiran Allah, maka kau akan menemukan ada sumber sukacita. Saya percaya teman-teman semua, engkau akan membawa sukacita itu kepada semua orang yang kau temui. Ya, tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan keadaan. Selama kita percaya bahwa Allah hadir bersama dengan kita, maka kita akan menjadi orang yang bersukacita. Yang terakhir, ketika kita menyadari dan memaknai kehadiran Allah, yang pertama, kita tidak akan takut. Yang kedua, kita akan hidup bersukacita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Firman Allah berkata bahwa Dia Raja Damai. Allah yang lahir bagi kita adalah Raja Damai. Ketika Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah hadir bersama dengan kita, kita juga bersama-sama dengan Sang Raja Damai. Maka saya berdoa hari ini kita menerima kedamaian itu. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi kecemasan. Semuanya hilang bersama-sama dengan Raja Damai. Saya berdoa 3 hal ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita menerima pemberian terbaik dari Tuhan, yaitu kehadirannya melalui Allah Immanuel. Kita berdoa, mari rayakan Yesus dalam setiap perayaan Natal kita. Jadikanlah Dia pusat dari Natal kita. Bukan ornamen-ornamen Natal, bukan perayaan Natal yang mewah, bukan tukaran kado, bukan kemewahan dan euforia Natal, tetapi Yesus itu sendiri harus kita rayakan dalam kehidupan kita. Karena Engkau telah menerima Allah Immanuel. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sadar bahwa hari ini kami begitu banyak hal yang kami pelajari, yang baru bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan pemberian yang terbaik bagi kami, yaitu Allah Immanuel. Hari ini kami menerima Allah Immanuel itu, Allah yang hadir bersama dengan kami, Allah yang turut hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa selama-lamanya kami aman di hadapan Tuhan. Selama-lamanya kami aman bersama dengan Tuhan dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami akan hidup bersukacita, dan kami akan hidup dengan damai dan juga tenang, karena kami tahu Allah beserta dengan kami. Terima kasih untuk pemberian terbaik-Mu Tuhan, dan kami terima dalam perayaan Natal ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, terus memberkati setiap kita. Amin.